Seekers kembali berjumpa bersama saya Dendi Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kemarin sudah saya bacakan tentang Verrell Bramasta dan kalian kemudian menanyakan tentang Natasha Wilona. Sudah saya bacakan, tapi rasanya nggak adil kalau saya tidak melihat kartu dari satu lagi. Siapa lagi kalau bukan Feby Rastanti. Oke, untuk kalian semua, para viewer, silahkan duduk manis karena saya punya satu kartu untuk kalian semua. Dan sebelum kalian mulai, yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau ternyata kalian menyukai, silahkan dibagikan ke viewer yang lainnya. Dan ini adalah kartu yang akan saya jelaskan menggunakan lukisan pasir agar setiap elemennya bisa kalian lihat secara lebih detail. Dan kartu yang akan saya bacakan adalah kartu yang tadi saya ambil, dan ini sepertinya akan menunjukkan isi hati Feby yang sebenarnya. Ini adalah kartu yang akan kalian lihat dalam lukisan pasir berikut ini. Ada langit yang terang dan cerah sekali. Ada sebuah gunung yang menjulang tinggi. Ada lautan dan air yang banyak sekali. Dan dalam gunung tersebut ternyata ada jalan setapak yang dibangun dari pantai tersebut hingga ke puncak gunung, tempat di mana mentari terbit setiap paginya. Dedaunan tampak menghijau di sebelah kanan gambar ini menunjukkan bahwa kesuburan dan semua kebaikan dalam alam ada di situ. Sedangkan gunung sendiri tampak tidak ada apa-apa di situ dan menunjukkan kegersangan yang hakiki. Dua hal yang seakan-akan bertolak belakang, seperti air dan daratan. Dan ini adalah satu keseimbangan yang saat ini harus diseimbangkan. Seorang wanita tampak berdiri, dan di atas kepalanya, tepatnya di dahinya, ada sebuah tiara yang bersinar di antara rambut yang tergerai. Jika diamati lagi, tampaknya dia bukan juga seorang wanita. Bisa jadi seorang pria, tapi bisa jadi bukan keduanya. Dan jika memang seperti ini, biasanya pasti dibarengi dengan sebuah jubah yang turun tergerai dan ada sebuah lambang segitiga yang menunjukkan trinitas atau satu keseimbangan antara kehidupan saat ini dan kehidupan setelah kematian. Kedua tangannya tampak memegang dua buah cawan. Satu cawan terbuat dari silver atau perak dan satu lagi terbuat dari emas. Dan ada cairan yang secara konstan dituangkan dari kiri ke kanan, dari emas ke perak, ke emas ke perak, sambil ternyata ada dua buah sayap yang berbulu lebat sekali dan siap mengepak membawa wanita ini terbang tinggi. Tampak kakinya, satu kaki menginjak daratan dan satu kaki lagi ada di air. Di atas kepalanya tampak sinar yang terang menerangi daerah di sekitarnya. Mungkin saja ini adalah seorang malaikat, yang tentu saja bukan pria dan bukan wanita. Tetapi yang jelas, ini adalah gambaran dari kartu The Temperance, kartu tentang kesabaran, kartu tentang bagaimana kita harus bisa menginjak tanah, tapi juga bisa menapak di air. Kartu yang menunjukkan kita bisa hidup dalam kesuburan dan bisa hidup dalam kegersangan. Kartu tentang menimbang-nimbang rasa, karena air di sini adalah sebuah perlambang dari rasa dan emosi. Dan saat itu semua bisa diatur, maka kita akan memiliki sayap bak malaikat yang akan membawa kita terbang tinggi kemanapun tempat kita akan tuju nanti. Ini adalah perasaan Feby Rastanti saat melihat Verrell Bramasta belum bisa move on dari Natasha Wilona. Kalau kalian mau lebih jelas lagi, sebenarnya ini satu perasaan yang membutuhkan temperance sendiri, artinya kesabaran atau ketenangan jiwa. Dan ini adalah satu kartu yang ingin saya tunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sakit, tapi worth it. Ingat, sakit tapi worth it. Kenapa kok worth it? Karena di
era atau zaman sekarang ini susah menemukan seorang pria seperti Verrell Bramasta. Ini cowok yang setia, tidak macam-macam. Dia datang dari keluarga yang baik-baik dan jelas bapak ibunya siapa dan sebagainya. Ketiga, dia ini direstui sama ibunya untuk menjalin hubungan dengan Feby ini tadi. Feby pun dekat dengan Mama Vena. Dan tidak ada paket lengkap yang akan bisa didapatkan di kemudian hari jika ternyata Feby cuman gara-gara cemburu kepada Natasha Wilona harus melewatkan ini semua. Nah, yang saya lihat di sini, Feby ini sebaiknya sabar. Karena sebenarnya saat nanti dia bisa sabar, sesuatu yang positif ini akan menghampiri. Karena kalau yang saya lihat dari kartu yang sebelumnya, agak sedikit mustahil Verrell akan kembali pada Wilona. Walaupun mungkin di hatinya Verrell ini memiliki satu perasaan yang tidak terlupa. Nah, saya akan jelaskan lagi perasaan yang seperti apa nanti. Tapi ini pesan saya untuk Feby Rastanti, just be patient. Sabar, tidak usah buru-buru. Toh kamu juga masih muda. Take your time. Kamu sudah kenal dekat dengan keluarga-keluarganya dan kamu akan bisa menjalani ini. Ini mirip dengan temannya Verrell sendiri, Bang Atta Halilintar. Sebenarnya kalau saya kemarin bilang mereka berdua ini belum akan bisa saat ini, tapi kalau ternyata mereka sabar, sebenarnya mereka akan bisa untuk bersama. Dan ini juga saya nasihatkan, apalagi mereka berdua kan sudah berencana untuk nanti nikah bareng ya, tanggalnya sama dan sebagainya. Ini satu hal yang positif loh. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kesabaran adalah sesuatu yang harus dimiliki walaupun mungkin ini susah. Ingat, sakit tapi worth it. Ini yang saya sampaikan. Dan kalau ternyata tadi saya akan cerita sebenarnya Verrell ini nungguin apa, dan untuk itu Feby harus bersabar menunggu, adalah Verrell ini sepertinya masih ingin menanti melihat Wilona ini akan bahagia menemukan tambatan hatinya. Dan sepertinya ini juga nggak akan gampang, karena Wilona sendiri saat ini sedang fokus untuk mengerjakan semua karirnya dia, cita-citanya. Dan Wilona sendiri merupakan tulang punggung keluarga yang saya lihat Verrell pasti akan agak, ya lumayan gak sebentar harus menunggu itu. Dan jika kalian semua bertanya kenapa semua ini terjadi, ya karena Verrell ini begitu dekat dulu sama Wilona dan mamanya. Dan kedekatannya ini juga nggak cuma sebagai kekasih yang terus kemudian putus, terus kemudian saling melupakan. Sepertinya seperti kemarin saya bilang, tiada hari terlewat tanpa memikirkan Wilona. Karena Wilona sendiri pun saat ini memang harus bekerja keras bersama mamanya, tinggal single parent. Dan memang itu juga adalah hal yang menyatukan mereka bertiga. In case you notice, kalau ternyata tiga orang ini tidak ada figur ayah yang ada di dekatnya. Ya mungkin Verrell memang masih ada, tapi saat ini kan Verrell lebih banyak bersama ibundanya. Dan tiga orang ini tadi adalah tiga orang memiliki kesamaan sehingga mereka ini bisa saling melengkapi. Kalau saya lihat seperti itu. Dan kalau ternyata kalian menanyakan kapan Verrell bisa move on, at least tidak tahun ini, paling cepat tahun depan. Dan ini semua memang memerlukan kebesaran hati seorang Verrell Bramasta untuk move on dari ini semua. Percayalah Verrell, kalau Wilona pasti akan bahagia. Dan kini saatnya kamu membuka lembaran baru jika ternyata memang Feby ada di situ menanti kamu. Tapi kembali lagi, kalau ditanya serasinya dengan siapa, sebenarnya serasinya dengan Wilona. Tetapi karena mereka nggak akan bersama, kalau saya ya mendingan akan melihat yang pasti-pasti saja. Toh ternyata memang cinta sejati itu tidak akan selalu menjadi cinta yang akan dinikahi. Tetapi cinta yang memang belum sejati itu, jika teriring dengan waktu, mungkin akan bahkan lebih besar daripada cinta sejati itu tadi. Dan ini pesan untuk Feby Rastanti. Dan ini semua adalah satu bacaan. Jika ternyata kalian semua memiliki satu kondisi yang sama, coba komen di bawah ini. Mungkin kalian memang pengen bersama dengan seseorang, tapi ternyata nggak bisa. Di depan kalian ada yang lebih cocok, lebih oke, dan tinggal jalan. Udah nggak usah mimpi-mimpi lagi, mengangan-angan lagi. Biarlah cinta yang lama itu disimpan di hati, tapi jalani yang pasti-pasti di depan mata kamu, agar kamu nanti bisa bahagia di kehidupan nanti. Saya Denny Dargo, terima kasih dan sampai jumpa.